Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah lama saya nggak bikin video ya, jadi ada beberapa kesibukan. Eh, jadi saya tidak sempat membuat video. Insya Allah nanti mulai hari ini saya akan update terus ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, selamat datang. Kalau misalkan yang sudah lama bergabung, saya minta maaf belum update ya, ataupun tidak pernah update. Oke, di kesempatan kali ini pagi hari Selasa tanggal 25 Oktober ini saya melihat gold ada kemungkinan akan naik karena ini level resisten ini sudah ditembus ya. Nah, biasanya saya menggunakan Fibonacci untuk mencari konfirmasi entry ya. Di sini saya akan cek dulu extend. Oke. Nah, eh pada kemarin terjadi reject. Saya mengukur dari swing high ke swing low di sini. Ini high-nya sebentar saya lihat dulu. 70,75. 70,75. Jadi supaya pas ya. Kita harus lihat dulu harga low-nya, harga high-nya 17, 18, 17, 18. Nah, ini sudah pas. Jadi di Fibonacci 50% yang ini ya. Kemarin itu sempat naik ya. Ini Fibo 50%. Yang ini sempat ada rejection di harga 164397. Makanya saya menyimpan stop loss di harga 1643. Ini rejection ini. Rejection di Fibo. Ya, tapi kalau kalau kita perhatikan ini support dia tidak berhasil ditembus. Nah, turun kemudian naik. Jadi saya rasa ini akan menjadi area acuan sideways 1653 dan 1644 ke atas. Ya. Jadi mudah-mudahan ini benar ya. Mudah-mudahan analisa ini benar. Kalau misalkan kita menggunakan eh, apa sistem yang saya gunakan, biasanya di level 50 ataupun 61,8% ini harusnya naik. Harusnya naik, tapi kita akan coba ya untuk melakukan entry buy dengan menggunakan stop loss yang sangat terbatas ya. Nah, saya akan melihat pada time frame M15. Nah, di mana di sini di time frame M15 low-nya pada saat sekarang pagi ini tadi dia eh, turun sampai sini kemudian naik dan kemudian di sini turun tes lagi ya. Tes sekali lagi. Saya akan cek di M5. Nah, jadi memang ini 1647
menjadi area acuan retrace ya, 1, 2. Nah, saya akan mengukur menggunakan Fibonacci lagi. Ini height-nya berapa? 5492. 5492. Kemudian di sini low-nya 4397. 4397. Jadi saya hanya menggunakan Fibonacci ya, sama apa namanya, trend line. Nah, kita perhatikan di sini harga Fibonacci mantul di area 50%, ini yang hijau, 1649, 1648. 1648 tadi ini ya, yang kecil ini nih. Nah ini candle ini. Ini kalau kita perhatikan ada semacam doji ya pada time frame M5. Mudah-mudahan ini sesuai, tapi akan lebih bagus kalau kita mau entry buy dengan lot yang sangat besar. Kita harus menunggu dulu penembusan area resisten yang ini, yang dibentuk ya. Nah ini resisten yang dibentuk. Ini resisten yang dibentuk. Jadi seharusnya itu tembus dulu, konfirmasi penembusan, kemudian dia akan balik ke 50% biasanya. Nah, di sini kemungkinan harga akan naik. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan di sini dia tidak berhasil ditembus. Ya, jadi ini bisa saja dia turun, tes area support sebelumnya yang ini daripada Fibo 50%. Karena apabila di sini ditembus, otomatis harga akan turun ya. Ya. Kalau misalkan kita melihat time frame M15, ini seharusnya naik. Ini seharusnya naik pada saat sekarang ya. Jadi jika teman-teman mau melakukan entry buy di sini, kita akan ukur targetnya di berapa ya. Ini high-nya 5492, 5492. Kemudian low-nya berapa tadi? Low-nya 4397. 4397. Nah, jika kita mau melakukan entry buy di sini pada saat sekarang ya, karena ini sudah ada konfirmasi bullish pertama. Ini konfirmasi bullish. Ini turun, rejection, ini di 50%. Kemudian dia naik, tes, kemudian turun, sampai sini support. Mudah-mudahan ini valid ya. Kita bisa mengambil long position sekarang di sini dengan menggunakan stop loss. Ini sesuai yang diatur sama TradingView. Target terdekat di
Pertama di Fibonacci 1272, 165790. Ini TP pertama. TP kedua di 1618 di 166169. Dan ini TP ketiga. Jika kita melakukan entry-nya pada time frame M15. Mungkin seperti ini. Ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita entry-nya di level menggunakan H1, tujuh belas, 18, sebentar ya, saya hitung dulu. 17, 18, 17, 18, kemudian 70, 75, 70, 75. Ini target yang akan kita capai adalah di level, kita entry di sini ya, 1703 ataupun kita bulatkan 1700. Stop loss-nya seperti itu. Ini saya akan hapus dulu Fibonacci-nya saya akan hapus. Nah, mungkin seperti ini ya. Tetap kita menggunakan risk reward ya. Ini kalau kita lihat juga ada pola falling wedge ya. Dan sudah di break. Ini sudah di break. Mungkin ini ada kemungkinan retrace ya ataupun koreksi. Mudah-mudahan ini sesuai. Karena apabila gold berhasil menembus level level 1637, ada kemungkinan ke bawah gitu. Hanya untuk entry sell sebaiknya nanti. Karena ini setupnya untuk entry buy. Ini setup ini untuk entry buy. Ya, dimana pertama ini sudah break ya, kemudian dia naik. Kalau kita ukur dari sini ke sini, ini sudah reject di level 50%. Mudah-mudahan ini sesuai ya dengan apa yang telah kita rencanakan. Yang penting kalau misalkan mau entry satu posisi, itu stop loss harus disimpan ataupun wajib ya. Stop loss 1, ini take profitnya kan risk rewardnya ini hampir 1:2 ya. Kalau yang ini 1:3 lebih, hampir 1:4 gitu. Jadi kalau kita meresikokan $10, kita harus mendapatkan keuntungan $20 ya. Kalau misalkan di sini $100, kita harus mendapatkan $400 gitu. Tentunya nggak bakal bisa langsung, karena untuk mencapai
OTP ini diperlukan waktu ataupun proses ya. Jadi kita harus menikmati prosesnya, menunggu, mudah-mudahan ini sesuai, oke? Kalau misalkan ini tidak sesuai, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menunggu konfirmasi yang baru ya. Karena ini memang setupnya kalau secara teknikal apa namanya sudah seharusnya naik ya, naik. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, mana tahu nanti di sini turun. Gitu. Saya akan cek kembali. Oke, iya ini polling wedge. Ini kita pindahkan ke time frame H1 ya. Memang sebaiknya sebelum kita melakukan entry buy tadi memang ada konfirmasi bullish ya sebenarnya di sini. Nah, ini kan apa namanya bullish ya, bullish. Kemudian ini bad. Ini bullish, dia turun sampai sini. Nah, ini saya akan pindahkan sebentar. Nah, turun, naik. Tapi di sini memang terjadi penurunan kembali nih. Apakah dia akan berhasil menembus support? Ini kalau berhasil menembus support, sebaiknya kita menunggu konfirmasi buy di area-area inilah. Tapi mudah-mudahan naik karena ini memang rejection daripada Fibonacci 50%. Ya, mudah-mudahan nanti di sini ada konfirmasi bullish. Nah, jika ada konfirmasi bullish nanti enak. Nah, ini bullish sebenarnya. Nah, saya akan tandain. Nah, ini ya. Harusnya di sini memang naik ya. Nah, biasanya kenaikannya itu ada konfirmasi seperti ini. Ini boleh saja turun sampai sini, mudah-mudahan ya. Di sini nanti mantul. Nah, ini naik, turun. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang direncanakan. Kita lihat dulu saja. Oke. Ini sebenarnya stop loss seharusnya tidak dapat di sini nih. 1643. Kita lihat kembali. Kita lihat dulu ya. Beberapa jam ke depan. Ya, mudah-mudahan ini sesuai. Naik sampai target minimal ke 1672 ya. Tertinggi 1700. Apabila nanti stop loss ini disentuh, saya akan update kembali untuk melihat apa yang akan terjadi. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.